Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan masalah puasa dari buku kitab Bulughul Maram. Insyaallah ta'ala selanjutnya hadis Man lam yada' qawla zur, hadis nomor 685. Fadhal. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa sharabuhu. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya serta tidak meninggalkan sikap bodoh, maka Allah tidak membutuhkan ketika ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari serta Abu Daud, dan lafaz ini menurut riwayat Abu Daud. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'da. Hadis ini tentang adab atau menyangkut adab seseorang dalam berpuasa. Yang berpuasa bukan saja perut, tapi semua berpuasa. Bahkan kalau boleh kita bilang puasa itu madrasah. Kalau boleh kita bilang madrasah itu pesantren. Pesantren tarbiyah, berusaha untuk mencetak karakter baru yang jauh lebih baik. Salah satunya adalah berusaha untuk meninggalkan qaul az-zur. Qaul az-zur ini ucapan-ucapan yang salah dari lidah, dalam bentuk dusta, dalam bentuk gunjing, dalam bentuk fitnah, dalam bentuk zan-zan. Maksudnya mengira-ngira, tapi itu tidak seperti itu. Maka orang yang berpuasa tidak layak untuk tidak menjaga lidahnya, perutnya dijaga. Setiap melihat makanan rindu dia itu memakannya, tapi dia tahan. Harusnya juga dia ingat setiap lidahnya ingin mengatakan ucapan-ucapan yang salah, gunjingkah, dustakah, dia harus ingat saya sedang puasa. Itu tidak layak bagi orang yang berpuasa. Sebetulnya bergunjing, berdusta, menfitnah ini tidak layak dilakukan oleh orang yang berpuasa atau tidak puasa. Tapi penekanannya kepada orang yang berpuasa ini lebih lagi. Maka yang puasa itu tidak sekedar jasmani, yang puasa itu juga rohani kita. Keluar dari Ramadan tidak ada yang berubah. Sepertinya kita perlu ditakziah. Saya ulangi, keluar dari Ramadan, sudah puasa 30 hari, sudah salat tarawih, sudah mengaji, lalu setelah Ramadan tidak ada yang berubah. Sepertinya kita kena musibah. Ada yang tidak beres dengan kita ini. Kalau ternyata tidak ada perubahan di akhlak, tidak ada perubahan di ibadah, berarti ini tanda bahwasanya agama atau ibadah kita ini tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan salah satu tanda diterimanya ibadah, orang setelah melakukannya jauh lebih baik, jauh lebih peka, jauh lebih bergiat dia dalam ibadah. Lalu di sini sebutkan juga siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur seperti dusta atau berbuat dengannya perbuatan mengadu orang, mungkin tidak dengan ucapan tapi dengan isyarat, dengan perbuatan, hal-hal yang salah dilakukan ketika puasa, wal jahla, dan perbuatan-perbuatan bodoh yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang berakal waras, apalagi muslim yang berpuasa. Lafaz wal jahla ini tidak ada di Sunan Abi Dawud yang dicetak. Boleh jadi Al-Hafiz Ibn Hajar
menukil dari riwayat atau nuskhah atau manuskrip atau buku yang beliau dapatkan ada riwayat itunya. Riwayat wal jahl, berbuat bodoh. Sebetulnya kita setiap kali kita keluar dari rumah kita dianjurkan kita berlindung dari sikap kebodohan. Bukankah ketika kita keluar dari rumah kita ucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Lalu disambung Allahumma inni a'udzu bika min an adilla aw udall aw azilla aw uzal azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhal alai. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat jalan atau disesatkan orang, aku tergelincir atau digelincirkan orang, aku menzalimi atau dizalimi orang, atau aku berbuat bodoh. Seharusnya tak dilakukan, tidak layak dilakukan, tapi malah dilakukan. Ini atau contohnya diperbodoh orang, diatu yang orang, jangan. Atau dipancing-pancing emosi kita, ini bodoh. Iya, lalu kita terpancing. Akan ada nanti hadis orang yang berpuasa disebutkan fa in sabbahu ahad, jika dia dicaci, dicela, dipancing emosinya oleh seseorang, maka jangan dibalas. Cukup dia mengatakan inni shaim. Dan ini menurut kebanyakan ulama diucapkan jahar, sesungguhnya saya sedang puasa. Maknanya adalah saya bukan lemah, saya bisa balas. Tapi ini tidak layak untuk orang yang berpuasa. Di satu sisi ini menjaga diri kita untuk tidak emosi, di sisi lain majainya. Dan puasa itu sebenarnya nak menitu no. Yang puasa itu sebenarnya bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, bukan, tapi bagaimana menahan sikap juga. Dan ini yang kita inginkan dari puasa. Demi Allah, kalau ternyata betul-betul puasa ini dimaknai kampung ini berubah. Saya ulangi lagi, kalau betul puasa ini ditunaikan jasmaninya, rohaninya, keluarga berubah, RT berubah, RW berubah, kampung berubah, kemudian nanti akan berubah juga negara secara tidak langsung. Maka kita jadikan ini madrasah, tempat untuk mendidik diri, mendidik karakter, mencetak jiwa-jiwa yang insya-Allah taala lebih peka, lebih taat, lebih patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan falaisa lillahi hajah. Allah tidak punya kebutuhan dia meninggalkan puasanya, atau dia meninggalkan makanannya, atau meninggalkan minumannya. Artinya begini, Allah cuek saja. Kita dah capek sekian jam, 12 jam, 14 jam menahan, tapi Allah tak melihat sedikit pun pahala kita, tidak melihat sedikit pun puasa kita. Betul memang puasa tidak batal. Jika seseorang contohnya dia marah-marah, emosi tidak karuan, tidak mengendalikan amarah, atau orang berdusta, betul puasanya tidak batal meskipun dia berdosa. Dustanya mengundang dosa, tapi puasanya tidak batal. Tapi apalah nilainya? Kita dah capek-capek, ternyata tak ada pahala sama sekali, sekedar menggugurkan pahala puasa dan habis. Tapi yang kita inginkan adalah kita dapatkan pahala seperti ada dalam hadis Nabi, man shama lillahi yauman ba'adallahu bainahu wa bainan nari 70 kharifah. Siapa yang puasa satu hari, Allah jauhkan dia dari perjalanan ke neraka 70 tahun. Patut masuk dijauhkan 70 tahun. Tapi puasa yang begini sifatnya, ini seperti tak ada bonusnya, tak ada nilainya, hanya sekedar lay puasa lay, tidak berdosa karena dia sudah melakukan, tapi dia sayang tidak dapat keutamaan orang yang berpuasa. Maka kita berusaha untuk menghilangkan, menepis, meminimalisir minimal. Maksudnya tentu akan sebagusnya kita tinggalkan semua, bahkan wajib. Cuma andai contohnya emosi tidak bisa ditahan, tapi minimalisir. Disebutkan dalam hadis, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan orang berani, orang perkasa, orang bagak, dia yang bisa mengalahkan orang lain berdebat. Sebagian orang menganggap wah ini kuat nih. Bukan. Orang kuat sebenarnya adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya, amarahnya tatkala dia marah. Andai dia mau lepaskan, dia bisa, tapi dia tahan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Nah, silakan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun
ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium ketika berpuasa, memeluk ketika sedang berpuasa. Namun beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Muttafaqun alaih, dan lafaz ini menurut riwayat Muslim. Dalam suatu riwayat ditambahkan di bulan Ramadan. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil, beliau mencium, maksudnya mencium istri-istrinya. Dan disebutkan di riwayat lain Sahih Muslim, yuqabbilu ihda zawjatihi, mencium salah satu istrinya. Beliau tidak sebut, yang dimaksud adalah beliau sendiri. Beliau menceritakan sesuatu yang terjadi di dirinya sendiri, di rumah tangganya, yang orang lain tak lihat. Sebetulnya tidak boleh mengumbar, membocorkan, menyampaikan kepada orang kemesraan yang ada di rumah tangga, kecuali kalau bergantung kepadanya hukum syar'i. Beliau sekarang ini bukan dalam masalah untuk menjelaskan, oh saya harmonis sekali rumah tangga saya dengan Nabi sampai kita lakukan begitu. Ini tidak. Yang dimaksud di sini adalah ada hukum fiqih berkenaan dengan ini, karena namanya manusia ini tidak akan lepas dari syahwat meskipun sedang puasa. Bagaimana kalau ternyata contohnya dia ingin mencium istrinya dengan bab ciuman sayang, bukan ciuman syahwat, tidak ada masalah. Bagaimana kalau ternyata itu dilakukan dengan syahwat? Wa yubashir wa huwa shaim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashir. Yubashir di sini maksudnya bertemu kulit dengan kulit. Tapi yang dimaksud di sini tidak jima'. Disebutkan oleh ulama hadis Masruq ketika beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Sa'altu Aisyah ma yahillu lirrajuli min imra'atihi sha'ima." Aku bertanya kepada Ibunda Aisyah, apa yang halal bagi seorang suami dari istrinya ketika dia berpuasa. Lalu beliau menjawab, kullu syai', semuanya halal, illa al-jima', kecuali bergaul, kecuali bergaul. Lalu di sini disebutkan, walakinnahu amlakakum liirbihi, amlakukum liirbihi, akan tetapi Nabi SAW adalah orang yang paling bisa memiliki, menguasai irbihi, hawa nafsunya. Nabi bisa batasi. Contohnya yang dilakukan oleh Nabi sekedar sayang, habislah. Andai contohnya dengan syahwat, Nabi bisa tahan pada hal-hal yang Allah larang. Dan pernah disebutkan, ditanya Imam Malik rahimahullah ta'ala, ditanya beliau, wahai Imam, apakah halal bagi seorang suami untuk mencium istrinya? Dilihat oleh Imam Malik, ini dah tua. Kata beliau, boleh, kata beliau. Datang lagi yang muda, wahai Imam, bolehkah seorang suami untuk mencium istrinya di bulan puasa, di Ramadan? Dilihat, tak boleh, kata beliau. Karena ini kalau dibolehkan dia, maksudnya ini bisa berkelanjutan. Dan pernah berkelanjutan di zaman Nabi SAW. Seorang sahabat sampai datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halakt, wahai Rasulullah, aku sudah binasa. Kenapa? Aku telah melakukan bergaul suami istri di siang hari Ramadan. Lalu Nabi sampaikan, insyaallah ta'ala nanti hadisnya ada. Kata Nabi, berarti engkau harus bayar kafarat. Berikan masalah puasalah 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut dan puasa saya lah batal lagi ni ya. Dan sebulannya 2 jam batal. Batal apa lagi nanti 2 bulan berturut-turut. Itu tidak mungkin Nabi. Katanya kalau begitu berarti carilah, contohnya, atau berilah makan 60 orang fakir miskin. Lalu katanya, wahai Rasulullah, tidak ada yang miskin di Madinah aku kecuali yang boleh. Lalu Nabi ambil sekeranjang berisi kurma, Nabi berikan kepadanya, bagikanlah kepada orang paling miskin di Madinah. Katanya, wahai Rasulullah, amboku paling miskin di Madinah, kecuali ambillah. Artinya Yunus salah Yunus dapat bonus.
Tapi ini bukan kesengajaan, artinya ini memang tersalah dan beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui kesalahannya. Yang jelas dia melakukannya begitu berdosa, tapi insyaallah dosanya dihilangkan dengan taubat. Dia harus mengganti di hari lain dan ini qada. Di sini disebutkan walakinnahu amlakakum kana amlakakum li irbihi, yang paling bisa menguasai syahwatnya. Disebutkan oleh ulama kata irb dengan kasrah hamzah sukun ra, irb ini artinya sebetulnya secara umum arti asalnya adalah kemaluan lelaki, zakar. Ini asal artinya, tapi di sini yang dimaksud dengan itu adalah amlakakum li irbihi, maksudnya beliau lebih bisa untuk menjaga syahwat kemaluannya. Ada juga kata arabun dengan fathah hamzah dan ra, tadi irbun, sekarang arabun. Dalam bahasa Arab artinya syahwah wa hajatun nafs, dan memang dalam hadis ini irbun artinya syahwat atau syahwat yang timbul, hawa nafsu yang timbul karena kemaluan. Hadis ini muttafaqun alaih, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sama dengan Imam Muslim rahimahullahu taala, dan lafaznya di Sahih Muslim. Ada juga riwayat fi Ramadan, maksudnya ada riwayat di Sahih Muslim dengan lafaz puasanya ini di bulan Ramadan. Ada juga hadis yang lain dengan sanad yang sahih kepada seseorang bernama Hakim bin Iqal, seorang tabi'in. Sa'altu Aisyah ma yahrumu alayya min imra'ati wa ana sha'im. Aku bertanya kepada Ibunda Aisyah, apa yang haram atasku dari istriku ketika aku sedang puasa? Qalat farjuha. Yang haram itu adalah kemaluannya. Maksudnya boleh melakukan yang lain, tapi ini hati-hati, tinggalkan. Bersabarlah sedikit. Coba nanti ayat puasa 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebentar ayat ini akan masyhur. Ayat 184 ayyaman ma'dudat. Ayat 185 syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. 186 wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ayat tentang doa. Bertanya hambaku tentangku, aku ni dekat. Ayat 187 berkenaan dengan solusi bagi yang tidak menahan syahwatnya di malam hari. Uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian, halal bagi kalian malam-malam untuk menggauli istri kalian. Maka ada waktunya, ini ada waktunya, ini ada waktunya. Maka secara umum bagi orang yang bisa untuk menahan syahwatnya dan dia ingin menyayangi istrinya dengan sikap begitu menciumnya, maka ini tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa, tidak merusak puasa. Bagaimana kalau ternyata statusnya begini? Dia tidak mendekati kemaluan istrinya, tapi dia bercumbu, dia cium, ternyata air maninya keluar, dan ini boleh jadi terjadi. Apakah puasanya batal? Ya, puasanya batal bukan karena mencium, tapi puasanya batal karena keluarnya mani pada hal yang dia lakukan dan dia sadar. Beda dengan kondisi orang, contohnya siang-siang dia tertidur lalu mimpi basah. Ini tak masuk dalam hal yang membatalkan puasa, karena orang tidur ini orang yang tidak sadar. Tapi sekarang dia tahu, yang paling tahu dirinya ya dia sendiri. Ternyata dia tidak bisa menguasai syahwatnya, lalu keluar air mani. Atau contohnya waliyazbillah melakukannya dengan cara lain, bisa dengan melihat contohnya video dan segala macam, lalu keluar maninya. Batal puasanya, batal. Karena keluarnya mani ini salah satu sebab batalnya puasa. Ya, ada khilaf dari sahabat contohnya Abdullah bin Abbas, tapi pendapat kebanyakan ulama bahwa puasanya batal dan wajib baginya mengqadha. Dan apa yang dilakukannya, kalau dia tahu itu akan berpengaruh kepada contohnya batalnya puasanya dan dia masih lakukan, dia berdosa. Karena menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan puasa, tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari, maksudnya sampai matahari terbenam. Fadhal. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun
واحتجم وهو صائم رواه البخاري. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam ketika ihram dan pernah juga berbekam ketika berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masalah ini tentang masalah hijamah. Fadhal diteruskan. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi'i wa huwa yahtajimu fi Ramadan faqala aftara al-hajim wal mahjum rawahu al-khamsatu illa at-Tirmidzi wa sahahahu Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seseorang yang sedang berbekam pada bulan Ramadan di Baqi'. Lalu beliau bersabda, "Batallah puasa orang yang membekam dan yang dibekam." Hadis riwayat 5 imam kecuali At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ahmad, Ibn Khuzaimah serta Ibn Hibban. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Awal dimakruhkannya bekam bagi orang yang puasa adalah ketika Ja'far bin Abi Talib berbekam dalam keadaan berpuasa. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya lantas bersabda, "Batallah dua orang ini." Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Dan Anas pernah berbekam ketika berpuasa. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan ia menguatkannya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Nabi melakukan bekam hijamah. Dan ini salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sebutkan ju'ila asy-syifa fi ummati li ummati fi thalath. Dijadikan kesembuhan itu bagi umatku pada 3 hal. Yang pertama disebutkan al-asal, yaitu madu. Yang kedua hijamah, termasuk di situ fasdu. Kalau hijamah mengambil darah, contohnya dari dalam darah kotor. Kalau fasdu dia di atas atau di bawah kulit sedikit, di kulit dari. Kemudian yang ketiga al-kai. Kemudian wa nahaitu ummati 'anil kai, dan aku melarang umatku dari kai. Kai dengan memanaskan besi seperti setrika lalu berobat dengan itu. Dan dulu ini dijadikan sebagai salah satu obat untuk menghentikan darah. Mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala berjihad luka-luka, maka untuk menghentikan darahnya dipanaskan seperti setrika lalu digosok. Ini untuk menghentikan darah. Tapi setelahnya tidak lagi dilakukan itu. Dilakukan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pernah beliau membakar ujung tikar atau karpet, lalu serbuknya diletakkan di bagian yang luka dan bisa untuk menghentikan luka. Dan sekarang alhamdulillah banyak alat-alat yang bisa digunakan untuk menghentikan luka tanpa harus contohnya melukai, merusak kulit. Kalau dengan begitu contohnya dipanaskan, atau contohnya orang mengeluarkan peluru contohnya dari badannya, itu kan dulu dipanaskan. Tapi boleh jadi sekarang sudah ada biusnya, sudah bisa lebih modern. Alhamdulillah. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melakukan hijamah, melakukan bekam dalam keadaan ihram. Sebagaimana juga Nabi melakukan bekam dalam keadaan berpuasa. Hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi orang yang sedang berpuasa untuk melakukan bekam. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, 3 ulama mazhab, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik,
pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya orang yang berbekam ini tidak batal puasanya. Termasuk di dalamnya contohnya orang yang berdonor darah. Dibutuhkan contohnya donor darah. Memang ketika itu siang-siang lalu dia donorkan darahnya, apakah batal puasanya? Tidak batal puasanya menurut kebanyakan ulama berdasarkan hadis ini. Dan berdasarkan hadis ketiga nanti insyaallah taala, hadis Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian ada hadis yang di bawah ini zahirnya agak berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendatangi seseorang di Baqi'. Dia sedang berhijabah, berbekam di bulan Ramadan. Lalu Nabi mengatakan aftara al-hajib wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam, juga batal puasa orang yang dibekam. Berarti yang melakukan batal, yang dilakukan juga batal. Pertama, andai hadis contohnya anggap hadis ini sahih, maka dia punya makna. Tapi banyak juga ulama mengatakan bahwasanya hadis ini bermasalah secara sanad karena menyelisihi hadis yang lebih sahih, zahirnya begitu. Dan ada yang mengatakan hadis ini anggap dia sahih, tapi hadis ini mansukh, artinya hukumnya telah dihapus. Iya, awalnya Nabi SAW mengatakan yang berbekam batal, yang membekam batal, tapi itu awalnya. Setelahnya Nabi SAW mengatakan bahwa itu tidak lagi membatalkan. Dan kalau kita lihat di sini, hadis yang di bawah ini tidak diketahui kapan. Dan hadis Nabi SAW berbekam dalam keadaan ihram, berbekam dalam keadaan puasa. Artinya berbekam dalam keadaan ihram ini terjadi pada tahun-tahun terakhir. Nabi berihram pertama sekali dari Madinah tahun ke-6, tapi tak jadi. Setelahnya tahun ke-7, setelahnya tahun ke-8, setelahnya tahun ke-10. Maka ada kemungkinan bahwasanya hijamah yang dilakukan oleh Nabi dalam keadaan puasa ini terjadi terakhir, akhirnya hukumnya, final hukumnya boleh berhijamah. Baik, yang kedua, kalau memang contohnya membatalkan orang yang membekam, apa pula hubungannya? Untuk kita ketahui dulu, orang untuk mengambil darah kotor itu dengan menghisapnya dengan tandu begini. Artinya ada kemungkinan darah yang dihisap ini masuk ke mulut, disadari atau tidak disadari. Sementara proses bekam yang dilakukan sekarang tidak ada hubungannya dengan mulut. Malah yang berbekam sekarang ini menutup mulutnya dengan masker, memakai alat, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan mulut. Berarti dengan alasan yang seperti ini tidak ada lagi celah untuk membatalkan puasa orang yang membekam. Tapi bagaimana dengan yang dibekam? Betul, di sini ada khilaf di kalangan ulama, tapi ada sebagian ulama yang mengalasinya atau memberikan alasan kenapa orang yang berbekam diambil darah dari tubuhnya kemudian puasanya batal. Maknanya di sini adalah tidak dianjurkan bagi mereka untuk melanjutkan puasanya karena tubuhnya sudah lemah, darahnya dikeluarkan. Otomatis orang yang dibekam lalu contohnya darahnya kuat, tubuhnya kuat, terus bagaimana puasanya batal? Tidak. Kita lihat ada hadis yang ada di Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan sanad kepada Sabit Al-Bunani, murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Su'ila Anas bin Malik, ditanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akuntum takrahuna al-hijamata lis-sha'im? Apakah kalian dulu tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Maksudnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Anas, la, kami tidak menilai itu, kami tidak membencinya, kami tidak, maksudnya bukan kami tidak menyukainya, kami tidak membencinya, illa min ajli dha'f, kecuali karena lemah. Maksudnya ditakutkan orang yang berbekam ini tubuhnya lemah, jika dia paksakan untuk melanjutkan puasa itu bermudarat bagi badannya. Ada hadis lain di Sahih Bukhari dengan makna yang seiring dengan ini, Bukhari Muslim, laisa minal birri as-siyamu fi safar.
Tidak dianggap kebaikan berpuasa ketika melakukan perjalanan jauh safar. Maksudnya apakah tidak boleh puasa? Bukan. Bukankah ketika datang bulan Ramadan, para sahabat 10.000 orang bersama Nabi untuk Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, bulan Ramadan. Lalu di antara mereka ada yang puasa, di antara mereka ada yang tidak puasa. Disebutkan di hadis, "Falam ya'ib as-sha'ibu minal muftira walal muftiru minas sha'ibah." Tidak ada satu pun yang memberi mencela, tidak yang berpuasa mencela yang berbuka, tidak yang berbuka mencela yang puasa. Padahal perjalanan dari Madinah sampai ke Mekah, meskipun jaraknya 400 kilo, untuk zaman dulu ditempuh sekian hari, ditempuh 3 hari, ditempuh 1 minggu, ditempuh 10 hari, tapi ternyata mereka tetap melakukan puasa. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Kalau kita dalam safar tidak baik puasa. Maksudnya tidak baik puasa bagi orang yang bermudarat baginya. Tapi subhanallah, puasa sekarang atau puasa dalam safar, kita keluar dari rumah sudah ditunggu oleh mobil, ada AC-nya, dibawa ke bandara, turunkan barang di bandara, masuk ke bandara, ada AC-nya. Nanti setelah di bandara masuk ke pesawat, ada AC-nya. Turun dari sana nanti ada lagi mobil diantarkan ke hotel. Celah untuk kita lemah berpuasa ini boleh dibilang tidak ada, kecuali bagi orang yang tidak biasa safar. Ini mungkin mabuk-mabuk dan segala macam ini. Kalaupun tidak safar, pergi perjalanan 30 kilo, 40 kilo, tidak sampai 80. Kalau memang tak biasa naik mobil, mabuk juga. Tapi bagi orang yang kuat tidak ada masalah. Maka inilah ternyata alasan kenapa Nabi menyebutkan aftara al-hajim wal mahjum, telah berbuka, maksudnya telah batal puasa orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam. Kemudian ada riwayat lain di Sunan An-Nasa'i dan juga di Sahih Ibnu Khuzaimah dan yang lain, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, mendukung 3 pendapat atau pendapat 3 ulama yang tidak membatalkan puasa karena bekam, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Ada riwayat yang sahih dengan makna begini, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qublah lis-shaim wa rakhasa fil hijamah. Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan untuk mencium bagi orang yang puasa, maksudnya mencium istrinya, bukan mencium wanita yang tidak halal baginya, ini beda. Wa rakhasa fil hijamah, dan memberikan keringanan juga pada hijamah. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri di Sunan Nasa'i yang kubra dan yang lain. Maka dengan begitu, masalah hijamah ini tidak bermasalah atau tidak merusak, membatalkan puasa orang yang berpuasa. Fadhal. Sebentar. Hadis selanjutnya, hadis ketiga, hadis Ja'far bin Abi Talib, atau hadis Anas ini bahwasanya Ja'far bin Abi Talib ihtajama wa huwa sha'im. Beliau melakukan hijamah berbekam sementara dia puasa. Hadis ini andai dia sahih, maka dia mendukung pendapat yang tadi. Berarti tak ada masalah kalau kita berbekam meskipun dalam puasa. Hanya saja hadis ini dibantah oleh banyak ulama. Dibantah oleh banyak ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Tidak ada di kitab yang 6 atau kitab yang 9. Tidak ada di Bukhari, di Muslim, di Abu Dawud, di Tirmizi, di Nasa'i, di Ibnu Majah. Tidak ada di Musnad Imam Ahmad, di Muwatta Malik, tidak ada Sunan Darimi, dan buku-buku lain hanya diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan dikuatkan olehnya. Banyak ulama yang menilai hadis ini tidak sahih. Tapi hadis yang pertama tadi cukup untuk menunjukkan orang yang berpuasa dan melakukan bekam puasanya tidak batal. Hadisnya di sini bahwasanya Ja'far bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi, saudara kandung dari Ali bin Abi Talib, saudara kandung dari Ummu Hani. Maka disebutkan di sini beliau melakukan hijamah sementara beliau sedang puasa. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, aftara hadzan, keduanya ini telah berbuka, maksudnya yang dihijamah, yang dibekam dan yang membekam. Lalu Nabi memberikan keringanan setelahnya pada bekam bagi orang yang berpuasa, artinya tidak ada batal lagi. Wa kana Anas yahtajim wa huwa sha'im, dan Anas bin Malik juga melakukan hijamah berbekam sementara dia dalam keadaan berpuasa. Berarti begini tidak ada lagi masalah. Dan untuk kita ketahui, Ja'far bin Abi Talib ini beliau
sahabat atau sepupu Nabi yang juga sahabat. Beliau meninggal sebelum Fathu Makkah. Beliau meninggal sebelum bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah di perang Mu'tah, dalam kondisi tangan keduanya pontong. Ini pontong, ini pontong. Pontong tangan kanan diambil bendera, dengan tangan kiri ditebas pula tangan kirinya pontong juga. Lalu disebutkan oleh Nabi Ja'far bin Abi Thalib, dia punya 2 sayap di surga, sedang terbang-terbang ruhnya sekarang dengan sayap yang dimiliki, dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena tangannya ada pontong, lalu Allah ganti dengan sayap di surga sana. Karena tangannya yang pontong ini putus karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita hilangkan mungkin dari tubuh kita, tapi sayang, ada yang dihilangkan dari tubuh kita bukan karena ketaatan. Ada orang yang terpaksa, contohnya dioperasi kakinya, tapi boleh jadi bukan karena ketaatan, kesalah dia. Ada contohnya orang yang terpaksa, waliyazubillah, itu meradang sakitnya, afwan di kemaluannya, itu bukan karena ketaatan, karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena maksiat. Tapi lihat contoh Ja'far bin Abi Thalib, meskipun tangannya habis di dunia, tapi habis karena ketaatan. Pernah Nabi SAW, Nabi luka tangannya, lalu kata Nabi, hal anti illa ismi indamiti wa fi sabilillahi malaqiti. Engkau ni hanya jari yang berdarah, apalah kalau ternyata memang berdarah itu di sisi atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran, mari kita pakai badan ni, selagi badan ni ada, selagi nyawa masih di badan, pakailah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya menjadi budak dunia. Kerja sekian lama tapi solat tak dikerjakan, Quran tak dibaca, zikir tak diingat, waliyazbillah. Fadhal, silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit kajian, bukan dengan bab solat sudah masuk, kenapa ngaji juga terus? Kita bilang yang menjadi masalah bukan solatnya. InsyaAllah ta'ala kita akan solat sebentar lagi. Yang kita tinggalkan bab di sini hanya solat sunnah rawatib, tidak muakkadah. Perbandingannya dengan kajian, kalau solat kita lakukan sendiri, solat sunat yang tidak ditekankan oleh Nabi, meskipun berpahala melakukannya, ini tidak lebih baik daripada manfaat yang dirasakan oleh banyak orang. Sehingga kalau nanti ada kita yang sempat, insyaAllah ta'ala Allah izinkan untuk sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, coba nanti lihat di sana, meskipun setelah azan orang tetap melakukan kajian setelah azan sampai nanti iqamah. Karena manfaat yang lebih banyak dirasakan orang ini lebih didahulukan daripada manfaat pribadi-pribadi, agar nanti tidak dipahami bahwa oh ini sudah mengaji tapi solat ditinggalkan. Kita tidak tinggalkan, kita hanya meninggalkan solat sunat. Nanti insyaAllah ta'ala berbunyi ini, kita solat insyaAllah ta'ala. Baik, sepertinya tidak cukup waktu untuk menyambung. Ala kullin begini, pertama, asyai'u bisyai'i yuzkar, karena hari hujan. Ini juga ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kalau hujan turun seperti ini, maka kita ucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Sayyib, hujan lebat. Dalam ayat disebutkan au ka sayyibin minas sama' di surah Al-Baqarah di awal-awal. Yang kita maksud, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Karena boleh jadi ada hujan yang membawa mudarat, seperti contohnya banjir menenggelamkan rumah, mudaratnya besar. Ini yang kita minta. Kalau contohnya ada hujan ini karena angin kencang, badai, maka juga ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah kebaikan angin tersebut dan juga berlindung dari keburukan angin tersebut. Didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Nabi bolak-balik di rumahnya, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Ibu Aisyah melihat, mandir-mondar-mandir Nabi, masuk lagi, keluar lagi. Wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan? Masuk keluar, masuk keluar. Katanya, wahai Aisyah, tidak tahukah engkau angin ini? Boleh jadi angin ini
Ini boleh jadi angin yang pernah dulu Allah utus untuk menghancurkan kaum 'Ad, yang disebutkan di surat Al-Ahqaf. Angin tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yang menghancurkan apa saja dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rihun fiha azabun alim, yaitu angin yang di sana ada azab yang pedih. Maka Nabi ucapkan doa begini, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi ar-rih wa khaira ma ursilat bihi, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan angin kencang ini dan kebaikan tujuan diutusnya angin tersebut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan buruknya tujuan diutusnya angin tersebut. Nanti kalau hujan sudah reda, ada juga sunnah Nabi. Jadi sebetulnya subhanallah, kalau kita ilmui sunnah Nabi ini, tidak berhenti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Nabi, kalau nanti hujan sudah berhenti, kita ucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita diberi hujan, maksudnya hujan ini turun, diberi hujan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmati, dan rahmatnya. Artinya kita ini diberi hujan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Bukan karena contohnya karena bintang ini, bukan karena contohnya telah dibaca mantra-mantra oleh seseorang untuk menurunkan hujan lalu turun hujan. Bukan. Ini murni karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Dan bagi kita mungkin, bagi orang yang berusaha lalu terhalang usahanya karena hujan, contohnya usaha membuat kerupuk. Saya karena tinggal di situ juga, mulai dari kalau dulu kali keluar rumah dan nampak kerupuk, sampai habis di sana kerupuk juga, kerupuk bin kerupuk sampai habis ke Padang biasanya kerupuk semua. Kalau lah hujan hari, alah maka gila di ini. Mungkin baginya begini, santai hujan begini. Kita tidak tahu hikmah atau keutamaan yang Allah simpan. Boleh jadi Allah turunkan itu untuk air. Kami di sana sulit air. Bahkan setiap sebentar beli air ke pumpnya. Sekali ongkos air 180.000 untuk sekian kubik. Turun hujan, alhamdulillah. Maka jangan kita bilang maksudnya bagi kita bermudarat, tidak. Boleh jadi ada manfaatnya, mungkin kita tidak bisa mengetahuinya. Ala kullin jamaah muliakan, di pembahasan tentang puasa sepertinya agak panjang, tidak bisa kita lanjutkan. Dan kita berharap insyaallah taala apa yang sudah kita pelajari ini ada bekasnya. Kita berharap seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi, apalah engkau di jari berdarah, tapi kan berdarah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan dari seluruh anggota tubuh kita ini hendaknya siap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti lagi yang biasa didengar nyanyi-nyanyi, musik-musik, gantilah lagi dengan ceramah, gantilah lagi dengan baca Quran. Biasanya contohnya mata ni sering lihat TV, lihat HP, gantilah lagi dengan lihat mushaf. Gantilah lagi dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa contohnya mungkin mulut ni berbicara, dalam sehari lebih banyak motanya daripada berzikirnya, ganti lagi. Kita sebutkan hadis Nabi, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaknya lidahmu selalu basah berzikir kepada Allah taala. Dan didapati Nabi satu kali duduk, Nabi subhanallah, Nabi sampaikan astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar, tak punya dosa tapi istighfar 100 kali sekali duduk. Kita sudah berapa kali istighfar untuk lautan dosa yang sudah mungkin kalau kita masuk ke dalamnya sudah tenggelam sekian lama. Maka ini akan kita ganti insyaallah taala. Kita berusaha menjadikan badan ini ke depan lebih taat kepada Allah taala, karena badan ini ditanya nanti di sana bukan kawan kita lagi. Tangan kita ni sekarang jadi kawan kita, mata kita sekarang jadi kawan kita, tapi di sana nanti di akhirat tak jadi kawan lagi. Tak jadi kawan, ya. Bukankah disebutkan dalam surat Yasin, al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari suatu saat nanti kami akan tutup khatam hati, yakni mulut mereka ni. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka nanti akan berkata, bersaksi, dulu pada hari ini saya pernah memegang ini, dulu pada hari ini saya pernah menyentuh ini. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan jadi saksi. Maka selagi ini masih jadi kawan kita, mata jadi masih kawan,
telinga masih jadi kawan, lidah masih jadi kawan, semuanya masih jadi kawan, maka manfaatlah selagi dia jadi kawan. Suatu saat dia akan jadi lawan ketika bersumber darinya perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridai. Wa jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.